Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Dapur Ani. Kali ini saya akan share resep pastel kriuk super crunchy ya teman-teman. Aduh, ini videonya bolak-balik gimana ini ya, ternyata mau video lagi tapi kuenya sudah diantar ke pelanggan. Oke, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Untuk isiannya saya rebus 2 keping bihun. Ini timbangannya tadi seberat 100 gram. Karena ini untuk pembuatan pastel sedikit ya teman-teman. Ini aku ada pesanan kurang lebih sebanyak 30 biji. Setelah matang selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Dan ini lanjut akan pembuatan bumbu dari bihunnya. Ini 2 siung bawang putih ukuran besar aku belah-belah. Dan ditambahkan dengan setengah sendok bebek, gak nyampe setengah sih ya teman-teman, sepertiga lah sendok bebek, dan lada yang sudah saya blender, ditambah dengan sepertiga juga garam. Saya menggunakan garam kasar untuk mempermudah proses penghalusannya. Setelah cukup halus, selanjutnya kita akan proses menumis bumbunya. Dan ini untuk bihunnya ini saya sudah dengan pisau seperti ini untuk memotong-motong ya teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Dan selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini minyak yang kita gunakan pun ini sedikit ya teman-teman, ini kurang lebih cuma 1 sendok makan, karena pemakaiannya pun sedikit karena bumbu yang kita goreng pun akan sangat sedikit sekali. Dan agar isiannya nanti tidak terlalu berminyak, karena kalau terlalu berminyak ntar kulitnya sudah berminyak, dalamnya berminyak, itu kurang enak ya teman-teman, terlalu klomoh kalau kata orang Jawa. Dan selanjutnya tambahkan kaldu bubuk. Ini saya menggunakan yang rasa sapi, saya gunakan sebungkus ya teman-teman, tapi saya tidak menggunakan penyedap rasa. Atau teman-teman juga bisa menuangkannya sedikit-sedikit, untuk rasanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau ini cukup tajam rasanya, gurihnya. Kita tambahkan sedikit air agar bumbunya tidak menggumpal. Dan selanjutnya kita matikan kompor. Dan proses pencampuran bumbu dengan bihun ini kompornya sudah mati ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Dan masukkan daun seledri. Ini irisan daun seledri dan daun bawang. Dan bawang sebanyak 1 batang atau luncang atau bakung lah ya teman-teman, tergantung daerah masing-masing namanya. Dan seledri ini tadi sebanyak 3 batang. Dan saya iris tipis-tipis lalu masukkan. Ini posisi posisi kompor ini tidak hidup ya teman-teman. Jadi nanti rasanya lebih segar saat di dalam pastelnya. Nanti matangnya pas saat digoreng ya teman-teman, pastelnya digoreng. Setelah cukup rata, dan jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan buat untuk kulit pastelnya. Ini saya gunakan sebanyak 400 gram terigu, tapi untuk penulisan resep ini saya menggunakan 500 gram ya teman-teman, agar teman-teman tidak bingung. Ini 400 gram terigu, saya tambahkan 60 gram mentega, lalu ditambahkan minyak sayur ini sebanyak 4 sendok makan. Dan sebelum campur dengan bahan lainnya, oh ya, kita tambahkan dulu ini untuk penyedap rasa dan garamnya. Kita tambahkan dulu, ini tadi lupa belum ditambahkan. Untuk penyedap rasa ini saya menggunakan kaldu bubuk. Ini saya menggunakan saset kecil, ini sebanyak setengah bungkus saset kecil. Dan garam halus sebanyak setengah sendok teh garam halus. Dan selanjutnya kita aduk-aduk lagi. Kita tekan-tekan menteganya agar tercampur rata dengan tepungnya. Cukup meringkil seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan air ini secara bertahap, dan kita mulai
uleni dengan tangan. Ini pun cukup tercampur rata ya teman-teman, tidak usah diuleni sampai kalis. Setelah cukup tercampur seperti ini dan teksturnya pun udah pas ya teman-teman, tidak terlalu lembek juga, jangan terlalu lembek, asal menggumpal seperti ini. Dan selanjutnya ini saya akan timbang-timbang agar ukurannya merata dan yang jelas bisa untuk jualan seribuan, tidak terlalu besar. Untuk ukuran timbangannya ini sebanyak 17 atau 16 gram. Setelah semuanya tertimbang, selanjutnya kita akan mulai buat. Kita ambil satu adonan, satu bulatan, dan ini untuk adonan lainnya ditutup ya teman-teman, agar tidak mengering dan teksturnya pun tetap lembut. Kita pipihkan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Dan selanjutnya kita akan mulai memasukkan isiannya. Isiannya juga jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nanti tekstur dari pastelnya itu akan terlalu kempos. Tapi kalau isiannya sedang seperti ini ya teman-teman, nanti tekstur dari pastelnya itu akan melembung cantik. Dan untuk bagian pinggirannya ini kita tekan-tekan, pipihkan seperti ini ya teman-teman. Saya lebih suka bentuk pastel ini secara manual seperti ini. Kalau menggunakan cetakan, saya biasanya itu bagian pinggirnya itu mudah terbuka saat digoreng. Selanjutnya mulai lipat-lipat seperti ini. Ini pelipatannya saya pun masih belajar teman-teman, belum terlalu rapi. Dan setelah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan sisihkan terlebih dahulu, kita ulangi proses hingga selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini menghasilkan kurang lebih tadi sebanyak 37 butir, 37 biji pastel. Selanjutnya kita akan mulai goreng. Goreng menggunakan minyak yang cukup panas, lalu apinya kita kecilkan saat kita mulai memasukkan pastel. Dan selanjutnya mulai kita balik. Kalau sudah cukup kokoh, proses menggorengnya pun ini harus diaduk-aduk terus secara perlahan agar matangnya merata. Dan kita goreng pastel ini hingga kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman, agar mendapatkan tekstur yang crunchy. Dan biasanya ini tahan kriuk hingga 5 jaman masih kriuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini videonya, kameranya kebalik ya teman-teman, tapi ini crunchy banget. Dan tadi itu yang sudah diambil sama anak saya, jadi saya mau testimoni kriuknya itu nggak bisa karena ini sudah pas dengan pesanan. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.